a free trade area between ASEAN countries and China, especially among the 10 member states of the People's Republic of China. Especially among the 10 member states of the People's Republic of China. The initial framework agreement was signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, with the intent of establishing a free trade area among the 11 nations by 2010. The free trade area came into effect on 1 January 2010. The free trade area came into effect on 1 January 2010. The ASEAN-China Free Trade Area is the largest free trade area in terms of population and third largest in terms of nominal GDP. So you know what the aim of AFTA? The first one is strengthen and enhance economic cooperation, trade, and investment between member countries. The second, progressively liberalize and promote trade in goods and services, as well as creating a system that is transparent and to facilitate investment. The increase in export has been attributed mainly to mining sector, while auxiliary material have dominated import growth. Hey guys, we are at the team. We're going to do the interview with seller in Proxy here, and check it out. Check this out. Paling ini Cina nggak kalah lah. Masih paling Soalnya ini. satu gini, dia kan speknya juga bagus, lengkap, terus murah kan. Iya. Ya namanya orang kampung ada nyari yang murah lah Iya. ya. Harga 200-an aja udah. Pas pasar Indonesia itu pasar bego. Kenapa masih bisa ngeliatin pasar Iya, bego? orang nggak mikir kualitas lah. Apalagi orang menengah ke bawah ya. Dia Iya. nggak mikir ini. Yang penting ada HP aja gitu ya. Yang penting bisa pegang handphone Oh gitu. iya. Jadi nggak Pasar kualitasnya. Indonesia masih bisa dibegoin. Oh iya iya. Gitu. Apalagi handphone ya, orang dia nggak mikir ini aku beli Samsung apa iPhone ya. Udah pasti bagus ya. Iya. Bentar lah. Dia lebih milih yang murah. Pokoknya yang murah gitu Yang aja. penting murah ya. Yang penting bisa telepon aja bisa gitu ya, Mas. telepon aja pasti dia beli. Jadi ASEAN China Free Trade Agreement itu memang bisa kita lihat dari dua sisi, apakah menguntungkan atau merugikan. Secara teoritis, setiap perdagangan bebas kawasan itu bisa memberikan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Nah, cuman jawabannya kemudian tergantung pada kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pasar bebas tersebut. Untuk konteks Indonesia, saya pikir sekarang ini lebih banyak kerugian yang didapatkan. Cuman memang kita harus melihat per komoditi. Jadi tidak bisa kita melihat secara umum apakah memberikan kerugian atau keuntungan. Jadi untuk bahan-bahan komoditas yang non migas itu biasanya kita mendapatkan kerugian karena banyak serbuan dari barang-barang dari luar. Untuk yang migas, karena keunggulan kita di situ, kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi kita harus melihat dari sisi mana dan komoditas apa. Untuk itu kita harus lebih spesifik lagi. Ya, sebenarnya produk-produk Cina saat ini cukup menguasai ya di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa bisa berkompetisi gitu. Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena di sisi lain produk-produk dari Indonesia itu memang satu itu kurang berkualitas, atau yang kedua memang Indonesia tidak mampu memenuhi pasaran. Misalnya untuk yang produk-produk pertanian, kita negara agraris tapi kita juga tidak bisa menghasilkan beras misalnya atau buah-buahan. Nah, sedangkan di Cina kita ketahui banyak sekali produk-produk buah-buahan yang mereka ekspor ke Indonesia. Itu satu hal. Nah, untuk ke depan memang sejauh ini untuk barang-barang yang sifatnya low technology ya, itu masih banyak masuk Indonesia. Untuk yang barang-barang yang lebih kadar
teknologi tinggi, sepertinya produk-produk masih akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Gitu. Tidak hanya dari Indonesia sendiri, tapi saya pikir dari negara-negara lain. The Association of Southeast Asian Nations, better known as ASEAN, was formed in 1967. ASEAN has 10 members. Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. ASEAN Community. What is that? The ASEAN community is a place where all the 10 countries come together to build a better life for everyone. Together as 10, we are stronger and can do more than one country alone. But to get there, we first have to walk through these 3 doors. Each door will show us a different part of the road that will take us to the ASEAN community. Wow.